Oke, 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 gimana? Oke, kita ulangi lagi ya dari awal ya. Kita kita ulangi lagi ya. Oke, jadi kita akan ulangi lagi ya. Sip. Kita mulai dari awal lagi. Kali ini kita akan membahas. Kali ini kita sudah membahas masalah tatap muka ya. Jadi bagaimana kita tatap muka, kemudian kita berkomunikasi gitu ya. Oke. Nah ini nih kan penting banget nih ya, ketika kita tatap muka tuh beda sekali gitu kan. Komunikasi secara tatap muka dan komunikasi dengan online itu beda sekali gitu ya. Yang paling berkesan adalah dengan cara bertatap muka gitu ya. Jadi betapa tatap muka itu sangat penting gitu ya. Ketika orang berkenalan gitu ya, terus kemudian berkenalan di dunia maya gitu ya kan, tetap aja kan ketika misalkan kita nih yang dulu pas pertemuan 1-2 kita kan sama gitu kan, bertatap penting gitu ya, ternyata bertatap muka gitu. Yuk kita lanjut. Jadi komunikasi tatap muka itu ada komunikasi tatap muka itu untuk level komunikasi secara interpersonal ya. Jadi kita akan membahas jika komunikasi tatap muka itu adalah komunikasi secara interpersonal atau dengan satu atau dengan beberapa orang yang tidak terlalu banyak. Ada komunikasi kelompok, itu gunanya untuk komunikasi bisnis. Jadi mendengarkan apa sih? Pada intinya mendengarkan itu adalah prosesnya tidak hanya masuk telinga kanan, telinga kiri, dan keluar, tapi ada proses evaluasi, proses melibatkan persepsi, proses untuk merespon seperti itu. Jadi ada proses yang aktif gitu ya dari pendengar seperti itu. Kemudian ini ada cara, jadi karena mendengarkan itu salah satu bentuk keterampilan komunitas. Ini dan di sini kita lihat sangat penting sekali ya, ada 42% mendengarkan. Jadi kita lihat bahwa ternyata penting sekali proses mendengarkan. Nah ini nih, proses mendengarkan atau menyimak ini perlu diingat-ingat nih teman-teman ya. Jadi dia mendengarkan secara indrawi gitu ya, jadi secara fisik menangkap suara orang. Kemudian yang kedua menafsirkan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat mengingatkan, kelima menanggapi. Nah ini nih foto siapa sih nih, aduh gitu kan ya. Jadi ada rintangan, jadi komunikasi itu ada hambatannya, ada rintangannya. Apa aja sih gitu kan? Ada rintangan fisiologis, ada rintangan lingkungan, ada perilaku, ada asumsi yang keliru gitu ya, ada perbedaan sosial, culture, ada karena dia kurang latihan gitu, terhambat komunikasinya. Nah situasi komunikasi itu sangat bergantung, sangat variatif. Jadi dalam komunikasi sebentar, memperpanjang dulu. Hah? Oke, jadi situasi, jadi dalam berkomunikasi itu kita pastikan ya, jadi kita tentukan, kita pastikan apakah sesuai tidak sih dengan situasi dan kondisinya gitu ya. Bukannya nanti tersampaikan komunikasi tapi bisa jangan-jangan tidak tersampaikan gitu ya. Nah ini nih, ada bentuk mendengarkan atau menyimak itu ada mendengarkan secara isi, secara kritis, secara empatis, dan secara aktif. Nah itu. Kemudian ada lagi, nah ini kemampuan, jadi penting ya, meskipun mendengar itu kita juga perlu ada kemampuan nonverbal, misalkan menjaga kontak mata, bereaksi responsif. Terus kemudian atau perilaku responsif itu kayak pura-pura tahu gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah memperhatikan bahasa tubuh. Oke.
Ini ada gaya bicara, ada gaya bicara ekspresif ya. Ini ya, diingat-ingat ya teman-teman ya, ada gaya bicaranya ini. Jadi ada gaya bicara ekspresif, ada direktur, ada pemecahan masalah, ada meta gaya. Nah, untuk wawancara sendiri, lanjut ya. Jadi untuk wawancara sendiri ada tipe-tipenya nih. Ada rapat informasi, ada untuk pemecahan masalah, ada untuk kegiatan secara rutin. Dan perencanaan rapat sendiri itu harus ada tujuannya pasti, harus ada peserta. Masa rapat ada peserta enggak ya? Sebenarnya harus ditetapkan agenda dan waktu dan tanggal. Ini lebih berhubungan dengan urusan sayurnya apa maaf saya ulangi lagi ya. Jadi dalam perencanaan rapat itu harus ada tujuan rapat seperti apa, peserta seperti apa, agenda apa, dan waktunya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa pimpinan rapat bertanggung jawab harus seperti apa aja. Kita lanjut. Nah, ini nih iklan adalah bentuk penyajian non personal yang dibayar ya, serta untuk promosi barang dan jasa tertentu. Nah, ini yang paling penting juga diingat-ingat, mohon diingat-ingat nih, ada klasifikasi iklannya, ada iklan konsumen gitu ya, untuk ditujukan untuk pembeli, misal pembeli pribadi. Yang kedua ada iklan bisnis, yang ketiga ada produk, ada kelembagaan, ada nasional. Nanti ini ya dipahamin lagi ya seperti apa. Kemudian ini ada tujuan dan proses periklanan seperti apa gitu ya. Ini ada prosesnya. Kemudian ada media periklanan, ada media luar, ada media massa, ada internet. Kemudian efek periklanan seperti apa gitu ya. Nah, ini nih kesadaran, pemahaman, keyakinan, tindakan. Yang selanjutnya adalah public relation. Jadi public relation itu gunanya adalah untuk apa? Untuk menghubungkan dengan society, menghubungkan dengan masyarakat seperti apa, untuk memelihara, mengembangkan gitu ya, hubungan baik gitu secara publik gitu. Jadi tujuan public relation seperti ini. Nah, ini public relation itu contoh prosesnya. Public relation itu mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, dan evaluasi. Nah, ini ada kegiatan bioetika. Jadi tadi kita lihat bahwa ternyata dalam jangkauan saluran itu tatap muka itu menduduki jangkauan saluran yang paling tinggi dibandingkan dengan media interaktif, media personal statis, atau media impersonal. Nah, ini ada piramida komunikasi ya. Di sini yang di atas ini abstrak, yang di bawah ini konkret gitu ya. Jadi semakin ke atas gitu kan, maka komunikasi itu abstrak gitu. Ini adalah penjelasan secara kata-kata gitu ya. Jadi bagaimana komunikasi itu ditangkap secara abstrak, kemudian ataupun ditangkap secara konkret gitu ya. Jadi ketika orang itu punya pengalaman langsung gitu ya, maka akan lebih konkret menjelaskannya seperti itu. Nah, sudah selesai. Masih listening saya nih? Semuanya masih? Absen dulu ya, lagi ya. Mbak Ika, Mbak Z, Mbak Grace, Esti, Mbak Prima, dan Mbak Ana. Mbak Ana kayaknya ada di offline kayaknya. Gimana, ada yang mau ditanyakan tidak? Yang mau ditanyakan sudah selesai? Mau diskusi apa lagi nih teman-teman? Jangan lupa ya untuk minggu yang belum mengumpulkan tugas gitu ya, saya akan koreksi dulu insyaallah. Cukup, oke. Mbak ana juga ada. Sip, cukup ya berarti untuk malam ini. Insyaallah nanti kalau gitu